kasih di dunia, sanggup menerima diriku. Salam saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera buat jemaat GMI Efesus Bulawan. Mari kita beribadah bersama, ibadah pasion yang pertama. Ibadah adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan Yesus. Kasih Yesus sungguh sempurna bagi kita. Dia rela mati bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan dan kekuatan kita, tapi karena kemurahan Allah yang begitu mengasihi kita. Ia memberikan kasih yang sungguh luar biasa. Kasih Yesus amat besar di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat lagu pujian Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa mengasihi kami, Bapa yang mengenal kehidupan kami, Bapa yang mengetahui seluruh isi hati kami. Kami bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh menikmati udara sampai hari ini. Tuhan, Pasion pertama mengingatkan kami betapa Engkau sungguh menderita, mengingatkan kami betapa Engkau sungguh diejek dan dihina. Semuanya itu Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami manusia yang berdosa. Tuhan, Bapa yang baik, melalui peringatan Pasion yang pertama ini, ajarlah kami untuk lebih sungguh lagi menjalankan setiap ibadah kami, lebih lagi mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tidak ada Allah yang luar biasa seperti Allah yang kami percaya. Hadirlah Engkau Tuhan di hati kami, di hati jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Ubahkan kami agar kami lebih mengetahui apa yang harus kami lakukan pada Tuhan. Karena dosa kami Engkau telah ampuni. Karena dosa kami banyak hal yang Tuhan boleh alami, tapi kasih Tuhan menyempurnakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengetahui betapa banyaknya pergumulan permasalahan yang ada di gereja Tuhan, terkhusus di Bapak, Gereja Metodis Indonesia. Engkau telah memilih hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap tempat, sekalipun di pelosok dan di kota. Itu karena bukan kehebatan mereka, tapi karena Tuhan telah memilih mereka. Biarlah Tuhan memakai mereka, mulai dari yang Tuhan percayakan
percaya dosa kami, Engkau telah ampuni dan ajarkan kami untuk bertobat dari semua perbuatan kami. Dalam nama anakmu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca responsorial. Kami undang saudara-saudara yang terkasih bangkit berdiri. Dari Matius 21 ayat 1 sampai 11 kita baca secara bergantian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, terlambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika dia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Kita bersama-sama. Dan orang banyak itu menyambut, Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Gloria Patri. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat lagu pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Kita menyambut lagu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita sudah sampai kepada pasion yang pertama, di mana selama masa pasion ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengingatkan kita betapa Yesus memikul salibnya untuk menebus dosa-dosa kita seluruh umat manusia. Topik yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah kerendahan hati versus kemunafikan. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini saya bacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan dengan seksama. Sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara-saudara, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Tidak akan selalu ada pada kamu." Persepakatan membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya untuk Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ini berbicara tentang seorang perempuan yang dengan kerendahan hatinya datang kepada Yesus, menuangkan satu minyak narwastu, kemudian menyekanya dengan rambutnya, maka satu ruangan itu pun semerbak harumnya. Saudara-saudaraku, minyak narwastu itu adalah minyak wangi yang dibuat dari akar serai wangi. Kata Ibraninya ner dan kata Yunaninya nardos. Ini menunjukkan bahwa minyak tersebut sangat harum, dan bagaimana memelihara supaya citra harumnya itu bertahan, maka minyak itu disimpan rapat di dalam buli pualam, dan satu buli minyak narwastu murni harganya teramat mahal. Pada zaman Yesus harganya ditaksir sekitar bernilai 300 dinar lebih. Perbandingannya adalah 1 dinar adalah upah pekerja harian 1 hari. Berarti kalau pada zaman itu disetarakan dengan orang-orang yang bekerja, maka bisa membayar gaji 300 orang upahan, ya. Orang pekerja harian bisa dibayar 300 orang dengan hanya minyak yang dituangkan ke kaki Yesus lalu diseka dengan rambut daripada perempuan ini. Memang kalau kita lihat dari segi ekonomisnya, maka ini akan kita anggap sebagai suatu pemborosan, ya, sebagai satu pemborosan.
Tapi nanti kita akan memperdalam apa sebenarnya yang ada di dalam hati Maria sehingga dia melakukan ini, ya. Sehingga dia melakukan ini sebagai upaya untuk apa itu maka dilakukan. Sementara satu sisi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas Iskariot merasa tidak senang. Kenapa? Karena 300 dinar itu bisa dipakai untuk membantu orang miskin. Itu hanya dia katakan. Namun di Alkitab tadi juga dikatakan, dia sebenarnya bukan untuk mau membantu orang miskin, tetapi terbongkarlah karakter buruknya. Ya, sifat-sifat buruknya terbongkar. Orang-orang tahu siapa dia. Dia memang ditugasi sebagai bendahara di dalam kelompok mereka, ya, yang menyimpan uang, ya, yang menyimpan uang. Tetapi apa yang dia pegang itu selalu dicurinya. Artinya dia adalah seorang koruptor, pencuri, ya, pencuri uang kas mereka itu. Jadi dari sini kita tahu melihat bahwa dia sebenarnya mengatakan dengan mulutnya, tetapi itu yang ada dalam hatinya. Dia katakan untuk membantu orang-orang miskin uang 300 dinar itu sudah cukup, tetapi di dalam hatinya sebenarnya sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak pas, yaitu untuk mencuri uang itu untuk kepentingannya secara pribadi. Nah, itulah yang maka dikatakan ada murid, ya, yang gusar dan merasa itu adalah pemborosan dan kalau dijual itu bisa membantu orang lain. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Maka Yesus menjawab bahwa orang miskin selalu ada padamu. Memang benar perkataan Yesus ini. Sampai sekarang pun saudara-saudaraku masih tetap ada orang miskin. Seberapa berat pun perjuangan Bapak Presiden Jokowi untuk memacu perekonomian Indonesia, tetapi bantuan-bantuan kepada orang-orang miskin dan yang terdampak COVID seperti saat-saat sekarang ini terus mengalir. Secara berperiodik akan diturunkan ke rekening bank untuk apa? Menstabilkan kehidupan orang miskin. Jadi kita tengok, ya, tengok. Memang sampai sekarang pun mulai dari zaman Tuhan Yesus dulu orang miskin itu tetap ada. Tetapi saudara perhatikan, ya, Yesus menjawab bahwa orang miskin selalu ada padamu dan dia dapat menemui mereka kapan saja. Tetapi minyak itu merupakan persiapan penguburan Yesus. Yesus katakan, Yesus tidak selalu berada dengan mereka. Bahkan Yesus memuji kita itu sebagai satu ungkapan daripada Yesus yang memberikan penghargaan kepada perempuan ini. Kenapa? Karena kerendahan hatinya. Dia meminyaki kaki Yesus, bukan kepala Tuhan Yesus. Karena apa? Dalam konsepnya dia mempunyai kerendahan hati dan yang paling kotor bukan kepala menurut pikirannya, ya, tapi yang paling kotor adalah kakinya. Dan biarlah kaki orang yang suci ini aku sekak, dan biarlah semuanya sampah abu-abu yang ada di kakinya itu aku sekak sebagai rasa pengabdian, ya, pengabdian atas apa? Atas permohonan pengampunan dosa yang dilakukan oleh perempuan ini selama ini. Jadi dari tindakan yang dilakukan perempuan ini nyata benar dia berbeda dengan Yudas Iskariot. Ketika tadi Yudas Iskariot mengatakan itu uang kenapa diboros-borosin, baiknya kita berikan kepada orang miskin. Sementara ada 300 orang pekerja yang bisa dibiayai oleh uang yang harusnya dijual dari penjualan minyak narwastu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan itu disekak oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Benar, Yesus pada saat ini tidak ada bersama dengan kita, tetapi dia tidak lupa untuk mengirimkan Roh Kudus menjadi penolong di dalam kehidupan kita sepanjang waktu dan sepanjang saat sampai Yesus datang kembali. Artinya kemahahadiran Yesus secara fisik memang pada masa sejarah itu saja,
tetapi kemahadirannya sebagai ungkapan, sebagai bentuk Roh Kudus, penyertaan kepada semua bangsa, itu sampai dia datang kelak sebagai orang yang membangkitkan semua orang dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pertanda salib yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemanapun dia melangkah selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada setiap manusia. Tetapi dalam sejarah kita lihat, sepertinya tampilan Tuhan Yesus itu adalah orang yang lemah. Sepertinya tampilan Yesus itu adalah pada kondisi yang lemah, tidak berdaya. Tetapi sebenarnya kita akan melihat dari hari per hari, kalau kita tidak putus-putusnya menyaksikan masa Passion ini sampai nanti kepada Kamis Putih, sampai kepada Jumat Agung, sampai kepada Pesta Paskah, maka nyata benar kita melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah yang berkuasa. Lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia. Maka kita akan melihat sekarang ini mengapa Maria sampai melakukan satu pengorbanan itu. Seandainya dia tidak menyeka kaki Yesus dan menyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, paling tidak satu hari itu 300 orang sudah terbantu. 300 orang pekerja harian sudah terbantu. Ya, seperti yang dikatakan Yudas Iskariot. Tetapi dia melihat ada sesuatu yang besar daripada itu. Ada sesuatu pengagungan dari pribadinya, ya, dari dalam dirinya yang betul-betul dia mau persembahkan untuk Tuhan Yesus. Karena tindakan Maria ini merupakan pengorbanan besar. Saudara bayangkan, 300 orang bisa dibiayai hari itu, 300 bekerja. Tetapi itu dikorbankannya untuk Yesus karena minyak narwastu yang murni itu tadi dikatakan sangat mahal harganya. Maria sadar bahwa kesempatan untuk mengungkapkan pengabdian dan bakti kepada Tuhan Yesus segera akan berakhir. Ya, inilah waktunya, inilah saatnya. Itu digerakkan di dalam hatinya. Lalu dia melakukan itu karena dia memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Nanti sudah jadi berkat. Amin. Nah itu. Jadi Maria melihat kondisi itu, Maria mengambil kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa ungkapan ya pengabdiannya kepada Yesus. Pengabdian. Saudara bisa bayangkan itu. Lebih dari apa yang dia punya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi kan dari dalam hatinya tertunjuk kerendahan hati. Saya sih kurang tahu seberapa kaya siapa ini ya, si yang memberi Maria ini, saya kurang tahu berapa kaya dia. Tapi saya punya keyakinan dia ini orang kaya. Kenapa? Bisa memiliki minyak narwastu seperti itu. Tetapi walaupun dia bisa memiliki minyak narwastu seperti itu, dia tidak mempunyai kesombongan. Dia bukan berpikir untuk mubazir, tetapi untuk menunjukkan baktinya kepada Tuhan Yesus. Dia melakukan hal seperti itu sehingga dia mendapat pujian daripada Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, Yesus menyatakan perbuatan kasih itu akan disebut di mana saja Injil diberitakan. Seperti hari ini. Perbuatan kasih yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus, saya beritakan sekarang untuk saudara-saudara. Dan saya tahu persis bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara sudah juga pernah melakukan perbuatan kasih. Baik kepada hamba Tuhan, terkhusus kepada saya secara pribadi. Dalam masa-masa saya mengalami penyembuhan dari sakit penyakit, saya merasakan banyak sekali perbuatan-perbuatan kasih orang kepada saya.
Maka saya berdoa, memohon kepada Tuhan supaya orang-orang tersebut dilancarkan rezekinya, dibukakan semua jalan keluar bagi semua permasalahannya. Lalu saya mohon juga supaya mereka bisa giat bekerja, giat beribadah, karena itulah inti yang paling utama. Jadi ketika Maria melakukan ini, saya melihat ini sebagai satu poin penting yang harus kita pergumulkan pada masa ini. Makanya saya mengajak kita semua pada hari ini, mari dengan kerendahan hati melakukan perbuatan kasih. Jangan dengar omongan daripada Yudas Iskariot tadi kan. Kalau dalam pikiran Yudas Iskariot, money, uang, hepeng. Tetapi sudah dapat hepeng itu, sudah dapat uang itu, he gets the money. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan untuk kepentingan diri sendiri. Alkitab jelas mencatatkan itu. Maka sampai sekarang juga di dunia ini banyak bendahara-bendahara yang tidak jujur. Bagi keuangan saya juga adalah bendahara. Bagi kepengurusan itu selalu juga ada bendahara. Tetapi juga saya mengenal ada berbanyak bendahara-bendahara yang saya kenal, yang mempunyai dedikasi, yang mempunyai karakter jujur. Ya, dalam melakukan tugas-tugasnya, saya puji, saya doakan. Tetapi jumpa satu orang ini dengan bendahara yang kualitas moralitasnya rendah, seorang yang koruptor, seorang yang tidak mempunyai karakter mulia. Sok di dalam mulutnya dia katakan sepertinya mau membantu orang miskin, tapi dalam realitanya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dilakukannya adalah satu, yaitu memikirkan dirinya sendiri dengan uang kas yang ada di pegangnya. Jadi, saudara-saudara, kita merasa bahagia sekali bisa menikmati firman Tuhan ini supaya kita mengalami satu perubahan ke masa yang akan datang. Lalu, saudara-saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria ini merupakan satu ungkapan rasa syukur, ya, pengabdian dan rasa syukur. Memang rasa syukur itu tidak habis-habisnya. Ketika Anda bersyukur, bebanmu bisa terasa sepertinya ringan. Tetapi ketika engkau bersungut-sungut, maka bebanmu itu akan semakin tertekan. Saya mau katakan, ketika engkau berdoa secara spiritual kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doamu itu, dan itu pasti didengar Tuhan. Hanya mungkin kita harus sabar, hanya mungkin Tuhan katakan bukan itu jawabannya, atau Tuhan katakan itu tidak perlu untuk, ya, tinggalin. Namun di sana kita juga sudah mengeluh-elukan permohonan kita kepada Tuhan. Tak perlu lagi kita bersyukur. Misalnya ada sesuatu pergumulan, entah apalah itu, yang menekan hidupmu menjadi berat. Saya selalu katakan kesti. Kesti itu adalah kesenangan yang terganggu, kesukacitaan yang terganggu. Ya, hal yang terganggu ini itu akan membuat pikiran kita mengarah ke sana. Dan akhirnya apa yang terjadi? Berakibatlah itu kepada hal-hal yang lain yang juga saya pernah saksikan kepada saudara-saudara. Ketika saya berbeban berat, saya berpikir untuk memikirkannya sendiri, sepertinya menomorduakan Tuhan. Akhirnya saya juga mendapat satu tantangan, yaitu penyakit, di mana saya mengalami kelumpuhan setengah badan saya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan, ampun Tuhan, memang saya tidak patut, tidak layak memikirkan itu sendiri. Karena aku yakin Tuhan pasti buka jalan. Akhirnya jalan itu terbuka dan saya pun kembali bisa melayani, ya, dengan segala keterbatasan, tapi saya yakin Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk semua pergumulan yang kita alami. Saya bawakan kepada Tuhan dalam doa saya. Nah, itulah doa. Terkadang kita berurai air mata juga, terkadang kita melompat-lompat seperti anak-anak atau mungkin berguling-guling seperti anak-anak, memohon kepada Tuhan. Bagaimanapun sikapmu, lakukanlah, ya, untuk memohon pertolongan daripada Tuhan kita itu. Kenapa? Karena bersyukur. Tetapi ketika bersungut-sungut,
maka beban itu bukan justru ada jalan keluar. Padahal jalan keluar sudah di depan, tapi dia kabur, kasat, tak terlihat loh saudara-saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kita berjalan dengan pikiran kita sendiri terus, dan akhirnya kita terjerumus di dalam dosa. Ya, perempuan ini menyadari dosanya yang besar dan merasa putus asa atas penghukuman kekal yang akan diterimanya. Kalau lihatlah visi Maria ke depan. Lalu jadi jika dia diampuni oleh Yesus, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Sebab dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Jadi bukan hanya karena memberi uang atau memberi minyak narwastu, kita berbuat kasih, menolong orang di dalam kebenaran, mengarahkan dia supaya hidup di dalam terang Tuhan, itu juga adalah perbuatan kasih. Ada banyak kegiatan, perbuatan kasih yang tidak boleh kita lupakan. Dan itu ada dan hadir di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita ya? Tidakkah kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa juga? Sama seperti wanita yang berdosa ini, yang seharusnya menerima penghukuman kekal. Sesungguhnya kita mendapat keselamatan hanya karena kasih Tuhan. Ya, kasih karunia, gracia yang diberikan kepada kita melalui iman dan percaya kita. Jadi mari mengajak kita di antara dua pilihan ini, kerendahan hati dan kemunafikan. Ayo sama-sama kita bersama berpadu bersatu hati seperti dikatakan firman Tuhan, mencapai satu tujuan hidup yang kekal dengan iman dan percaya kita yang kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi mari saudara-saudaraku ya, teruslah kita mempunyai sikap kerendahan hati, ya, rendah hati. Karena apa? Karena itu adalah satu hal yang mengharumkan nama Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Sama seperti perempuan ini. Ketika minyak itu dituangkannya dari buli-bulinya ke kaki Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, harum semerbaknya menguasai semua ruangan itu. Dan sesudah itu dilakukannya, apa yang terjadi ya? Ruangan itu begitu harum dan semerbak, sampai apa yang dihasratkan perempuan ini untuk baktinya atas keselamatan kekal yang diterimanya dengan imannya, lalu disekanya lagi pula kaki Yesus itu dengan rambutnya. Satu peristiwa atau jika disosiodramakan memang sangat dramatis, tapi tujuannya hanya satu. Tuhan, aku mau berbakti kepadamu karena aku sudah Engkau ampuni dari segala dosa-dosaku. Jadi marilah kita, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tebarkan narwastu secara spiritual. Apa itu maksud saya secara spiritual? Melalui kehadiran kita, melalui impact atau dampak yang ada di lingkungan sekitar kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang melihat inilah anak-anak Tuhan, inilah orang-orang yang diurapi Tuhan, dan marilah kita mengikut Dia dan mengikut Tuhannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama seperti semerbaknya harum minyak narwastu itu, begitu jugalah semerbaknya pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan supaya kita tetap tinggal di dalam kasih sayang Tuhan kita. Mari senantiasa tebarkan keharuman narwastu itu dengan perbuatan-perbuatan kita dalam keseharian kita. Jika kita menyadari betapa besarnya kasih dan pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita,
Saya yakin dan percaya tidak hanya hartamu yang kamu korbankan kepada Tuhan, tetapi hidupmu pun akan engkau berikan, karena engkau tahu sebenarnya hidup itu, mati kita itu adalah datangnya daripada Tuhan. Terima kasih untuk yang kita dengarkan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam Passion yang pertama, dan besok kita akan masuk Passion kedua, ketiga, dan hari Kamis Putih kita memperingati Jumat Agung, dan akhirnya juga kita bersama-sama melakukan pesta Paskah pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, betapa perjalananmu sudah dimulai, di mana seorang perempuan yang berdosa datang kepadamu, menuangkan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Pada hari ini Tuhan, benar kata firman-Mu, Engkau tidak selalu ada pada kami, tetapi kami mengingat bahwa apapun yang kami lakukan dengan nama Yesus di dalam iman kami kepadamu, itu juga akan membuat nama Tuhan semakin harum, dan orang yang mencium aromanya juga mengerti dan memahami, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai saksi-saksi kebenaran, supaya kami juga boleh membawa orang banyak datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kembali mengangkat lagu pujian, dengan apa akan kubalas.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersolawat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini biarkanlah engkau berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Biarlah perbuatan-perbuatan kasih itu merupakan satu pengorbanan yang tulus, bukan dengan kemunafikan. Pengorbanan yang tulus kepada pertolongan Tuhan atas diberikannya kepada kita anugerah keselamatan kekal hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Karenanya bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oh